Terkadang, makhluk dari dunia lain menemukan cara-cara menarik untuk mencoba menghubungi Anda. Mereka mungkin menggunakan papan Ouija, atau mungkin datang kepada Anda dalam mimpi, atau terkadang mereka berbicara melalui orang lain. Masing-masing memiliki gaya dan preferensi sendiri yang khas bagi mereka. Makhluk yang menghubungi Jack berbicara kepadanya melalui komputernya, atau bisa dibilang komunikasi itu melalui teks di layar. Saat pertama kali itu terjadi, Jack sedang duduk di tempatnya. Komputer sedang memainkan game soliter. Lampu merah berkedip dari router menunjukkan bahwa koneksi internetnya kembali terputus. Ini terjadi setidaknya setiap minggu, dan Jack mulai terbiasa dengan layanan internet yang tidak stabil ini. Saat dia memindahkan kartu-kartunya, permainan itu memudar menjadi layar hitam pekat dan teks merah muncul. "Hai Jack, aku butuh bantuanmu. Kamu sangat istimewa. Aku adalah orang yang baik dan aku tahu kamu akan membantu aku. Aku tidak bisa meminta ini hanya dari kamu. Siapapun, aku benar-benar butuh bantuanmu." Jack terdiam sejenak. Lampu router masih berkedip merah. Apakah ini semacam lelucon? Ia tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian pesan itu berlanjut. "Ya Jack, aku tahu ini aneh bagimu. Tapi aku tidak ingin kamu khawatir. Ini hanya permintaan kecil dan mudah yang aku butuhkan. Aku akan memastikan kamu mendapatkan imbalannya." Dalam keadaan hampir panik, Jack meraih dan mencabut kabel internet sepenuhnya dari dinding. "Aku masih di sini, Jack. Aku tidak ingin membuang-buang waktumu lagi. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Besok saat kamu berangkat kerja, aku perlu kamu memindahkan pot tanaman besar yang ada di sebelah lift di lantai dasar. Kamu hanya perlu menariknya sejauh 3 inci dari dinding. Jika kamu melakukannya tepat waktu, pukul 8.17 pagi tidak akan ada orang lain di area tersebut." Jack duduk di sana, menolak untuk menjawab, masih mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tulisan itu berlanjut. "Dengar Jack, aku menyembunyikanmu karena aku tahu kau akan melakukannya. Kau tidak akan mengecewakanku. Kau istimewa. Kita akan bicara besok." Jack mencabut kabel listrik dari dinding dan komputer pun mati. Benarkah itu yang terjadi? Pikirnya. Masih gemetar akibat pengalaman itu, dia mandi air hangat dan bersiap untuk tidur, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengalami mimpi aneh, atau mungkin itu hanya mimpi yang dibuat-buat. Oke, tapi siapa yang akan melakukan seperti itu? Dia sebenarnya tidak punya teman atau musuh. Dia bangun keesokan paginya dengan perasaan segar. Pekerjaan akan dimulai pukul 8.30 pagi, dan Jack tidak pernah terlambat. Dia tiba di tempat parkir pukul 8.10 pagi. Biasanya dia akan langsung masuk, tetapi pesan itu menyuruhnya memindahkan tanaman tersebut pada pukul 8.17 pagi. Apakah dia benar-benar akan melakukannya? Dalam semalam, ketakutan Jack telah berubah menjadi rasa ingin tahu. Katakanlah dia memindahkan tanaman itu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang salah atau ilegal, kan? Dalam benak Jack, tindakan yang paling masuk akal adalah memindahkan tanaman itu. Dia akan melakukannya, tidak akan terjadi apa-apa, dan dia akan bisa melupakan seluruh masalah gila ini. 1 menit sebelum pukul 8.17, Jack meninggalkan mobilnya dan berjalan menuju gedung. Dia memasuki lobi tepat pada waktu yang seharusnya. Pesan itu benar, tidak ada orang lain di sekitar. Aneh, pikir Jack. Gedung itu biasanya ramai pada jam segini, tetapi kesunyian sementara ini telah diprediksi dengan tepat. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi, gumam Jack pada dirinya sendiri. Dia berjalan menuju tanaman pot besar yang diletakkan dengan kokoh di antara 2 lift di lobi gedung berlantai 10 itu. Tanaman itu tampak seperti palsu,
hiasan yang dilewati orang setiap hari tanpa benar-benar memperhatikannya. Ternyata lebih berat dari yang Jack sadari. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan menarik tanaman itu keluar sekitar 3 inci. Dia mundur sedikit dan mengamati tanaman itu, lalu melihat sekeliling lobi. Orang-orang mulai berdatangan di belakangnya dan lobi mulai penuh lagi. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan bahwa tanaman itu berada di lokasi yang sedikit berbeda. Tidak ada yang tampak berbeda sama sekali. Jack melewati lift berikutnya dan menunggu sesuatu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Jack masuk ke lift dan sampai di biliknya di lantai 7. Tepat waktu seperti biasanya. Jika Anda meminta rekan kerja Jack untuk menggambarkan dirinya, Anda akan mendengar kata-kata seperti sopan, pendiam, hormat, dan kompeten. Dan meskipun semua kata-kata itu akurat, kata-kata itu hanya sedikit menunjukkan kebenaran bahwa Jack sebenarnya tidak menyukai kebanyakan orang. Bukan berarti dia tidak menyukai mereka, hanya saja dia kurang tertarik untuk mengenal mereka atau berteman dengan mereka, kecuali satu orang. Alie, gadis yang duduk 2 bilik di sebelahnya, adalah satu-satunya orang yang ingin dia kenal lebih dalam. Dengan senyumnya yang lebar, rambut pirang, dan parasnya yang cantik. Sosok itu, Jack sangat tertarik untuk mempelajari segala hal tentangnya. Meskipun kurang beruntung dalam urusan percintaan di masa lalu, dia sebenarnya cukup berhasil mengenal wanita itu. Setiap pagi saat melewati bilik kerjanya, dia akan berhenti untuk mengobrol. Obrolan itu awalnya 1 menit, lalu 2 menit, kemudian beberapa menit. Jack terkejut karena wanita itu tampaknya menyukainya. Pada pagi itu, percakapan harian mereka hanya berlangsung beberapa menit. Saat mereka bertukar salam pagi dan membicarakan cerita Alie, pintu lift terbuka di belakang mereka. Keluarlah James Bentley, bos Jack dan Alie dengan langkah tertatih-tatih. Keluhan James yang keras terdengar di seluruh kantor. Kakiku sakit. Apa yang terjadi, James? Terdengar pertanyaan yang diucapkan dengan tidak jelas. Itu gara-gara tanaman sialan yang ada di lobi. Aku menabraknya dan pergelangan kakiku terkilir. James, kamu hampir tidak bisa berjalan. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Itulah jawaban Alie yang penuh kekhawatiran. Tidak bisa sekarang. Aku ada rapat sepanjang hari. Terlalu penting untuk dibatalkan. Aku harus tetap menjalankannya saja. Jack merasa terkejut, meninggalkan bilik Alie di tengah percakapan dan duduk di kursinya. Itu adalah kesalahannya, dia yakin. Bagaimana mungkin dia sebodoh dan seceroboh itu? Tapi, tak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang. Pergelangan kaki yang terkilir pasti akan sembuh. Semuanya akan baik-baik saja. Malam hari setelah kembali ke rumah, Jack langsung pergi ke kamarnya. Jack segera menyalakan komputer. Begitu komputer menyala, layarnya langsung hitam dan muncul pesan baru. Bagaimana harimu, Jack? Dia duduk di sana, menatap layar, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Pesan di layar berlanjut. Sebenarnya, aku tahu bagaimana harimu, tapi jangan pernah mengatakan bahwa aku tidak baik-baik saja. Sopan. Kau bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kau ingin tahu mengapa James Bentley harus memutar pergelangan kakinya. Nah, Jack, rangkaian peristiwa ini belum selesai. Aku tidak ingin memberitahu kamu terlalu terburu-buru, tapi semua ini akan masuk akal dalam waktu singkat. Pergilah bekerja besok seperti biasa. Jangan khawatir soal apapun, Jack. Kamu akan mendapatkan imbalannya. Kamu istimewa. Sampai jumpa besok. Jack beranjak dari kursinya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengiriminya pesan? Rasa ingin tahu Jack benar-benar terpacu, dan dia hampir sedikit bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi berikutnya di tempat kerja diawali seperti hari-hari biasa. Jack memperhatikan bahwa tanaman itu telah didorong sepenuhnya ke dinding,
mungkin oleh kru pembersih malam. James Bentley muncul tak lama setelah makan siang, tertatih-tatih masuk ke kantor dengan satu kakinya yang masih berfungsi. "Astaga, kakiku sakit sekali," Jack mendengar dia mengeluh, namun rupanya James masih ada rapat yang tidak ingin dia lewatkan. Baru sekitar pukul 3 sore Jack melihatnya lagi. James, yang tampaknya selalu menyukai Alie daripada yang lain, ia berjalan pincang menuju biliknya. "Alie, kamu tidak melakukan apapun sekarang kan?" Tidak. Kurasa tidak ada yang tidak bisa menunggu sampai besok." "Baik, bisakah kamu mengantarku ke dokter?" "Seharusnya aku pergi kemarin, tapi aku benar-benar tidak bisa pergi. Rasa sakit ini benar-benar membunuhku sekarang dan aku rasa tidak bisa menyetir sendiri. Aku hampir tidak bisa sampai ke sini pagi ini dan kurasa aku bahkan tidak bisa menginjak pedal gas sekarang. Kita bisa pakai mobilku kalau kamu mau." "Ya, tidak apa-apa James, aku tidak keberatan mengantarmu." Alie beralih ke Jack, dia mengucapkan selamat tinggal. "Sampai jumpa besok, Jack." Ia mengenakan mantelnya dan perlahan mengikuti James yang berjalan tertatih-tatih menyusuri lorong. Ia menoleh setengah badan dan mengangkat bahu ke arah Jack, sambil tersenyum kecil saat berjalan pergi. Jack merasa lebih kesepian dari biasanya saat ia pergi. 10 menit kemudian mereka semua mendengar suara tabrakan. Sebelumnya terdengar suara klakson keras dari truk besar dan derit rem. Tabrakan itu sendiri merupakan bunyi dentuman mengerikan dari 2 kendaraan besar. Benda logam berbenturan. Bahkan di lantai 7 pun terdengar keras. Para pekerja kantor tersentak dan berlari ke jendela. "Apakah itu mobil James?" tanya salah satu dari mereka. "Sulit untuk menilainya dari atas sini," jawab seseorang, "keadaannya sangat rusak." Implikasi mengerikan dari apa yang baru saja terjadi langsung terlintas di benak Jack. Tidak mungkin," pikirnya. "Ini tidak mungkin benar." Sambil gemetaran sepanjang jalan, ia berlari ke lift dan turun ke lantai dasar bersama beberapa orang lain dari kantor. Beberapa dari mereka menangis. Saat mereka bergabung dengan kerumunan yang semakin besar di sekitar lokasi kecelakaan, Jack dapat mendengar suara dari kejauhan. Suara sirene darurat. Jack mencoba melewati orang-orang yang menonton. Dia bisa melihat bahwa truk trailer 18 roda itu telah menabrak mobil James dari samping. Pengemudi truk terlempar ke trotoar dan tergeletak tak bergerak. James sedang duduk di kursi penumpang. Tak bergerak tetapi dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang berdarah. Jack tidak bisa memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Di sisi pengemudi, tempat Alie duduk, terkena benturan. Ruang yang ditempatinya telah menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya. Kepala Alie hancur dan tubuhnya yang terpelintir patah dan babak belur. Kerumunan orang terkejut. Tangisan, jeritan, sirene, hanya itu yang bisa didengar Jack. Tanpa kembali ke dalam gedung, Jack berlari ke mobilnya dan pulang, marah dan sedih. Dia pulang dan menuju meja kerjanya. Di sana, komputer itu berada, dia ingin menyalakannya, tetapi takut dengan apa yang akan dia temukan. Apakah dia benar-benar orang yang bertanggung jawab atas kematian Ali? Seluruh rangkaian peristiwa itu dimulai darinya. Dia tahu dialah yang harus disalahkan. Jack meraih tombol dial, lalu menarik tangannya kembali. Akhirnya, setelah beberapa menit, ia mengumpulkan kekuatan mental untuk menyalakannya. Layar berkedip lalu menjadi hitam, dan teks yang familiar mulai muncul di layar. "Tidak Jack, ini bukan salahmu. Aku tahu kau menyalahkan dirimu sendiri. Tapi semua orang akhirnya akan mati, hanya saja sebagian lebih cepat daripada yang lain." Jack menatap layar. Dia menahan keinginan untuk melempar monitor ke lantai. Setelah beberapa saat, tulisan itu berlanjut. "Jack, aku akan memberitahumu sesuatu, dan aku benar-benar perlu kau mempertimbangkan dengan serius semua yang akan kukatakan.
Kau pikir kau jatuh cinta pada Alie. Sebenarnya kau hanya ingin menidurinya. Dan mohon maaf atas bahasa aku, tapi sesekali sebaiknya jujur apa adanya. Jack, dia bukan orang yang tepat untukmu. Dia akan membuat hidupmu sengsara. Ya, pada akhirnya kamu akan menemukan keberanian untuk mengajaknya berkencan. Dia sebenarnya tertarik padamu. Dia menganggapmu sebagai proyek yang baik. Sangat menyedihkan sebenarnya untuknya, bukan untukmu. Aku ingin kamu mengingat kembali semua hal yang dia katakan padamu. Mengapa pacar terakhirnya memutuskan hubungan dengannya? Karena dia selingkuh darinya, gumam Jack pelan. Karena dia selingkuh darinya, Jack. Hal yang sama yang akan dia lakukan padamu. Dia akan membuatmu bahagia. Sekitar 2 bulan, dan kemudian sengsara selama 4 tahun berikutnya. Mengendap-endap, menertawaimu di belakangmu, menghabiskan semua uangmu. Setelah akhirnya kau menyingkirkannya, kau akan begitu kecewa sehingga tak akan pernah berkencan lagi. Ini benar, Jack. Aku melihat semua kemungkinan masa depan, yang terjadi dan yang tidak. Kau telah melihat bagaimana dia sebenarnya, tetapi kau membiarkan nafsumu padanya membutakanmu terhadap kebenaran. Bersama-sama, kau dan aku telah memastikan kau menghindari jalan itu. Satu hal lagi, Jack, ini belum selesai. Masih ada lagi yang akan terjadi. Tidak. Sialan kau. Kau membunuhnya. Teriak Jack sambil melempar monitor dari meja. Monitor itu jatuh ke lantai dan mengeluarkan percikan api. Jack hampir tidak tidur malam itu, dan keesokan harinya dia tidak yakin ingin pergi bekerja, tetapi kata-kata terakhir yang didengarnya telah membangkitkan rasa ingin tahunya, dan amarahnya sedikit mereda. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan hari itu di kantor. Perusahaan mendatangkan konselor duka, orang-orang berbagi pikiran mereka menangis, mereka berpelukan. James sebenarnya selamat dari kecelakaan itu, tetapi dalam keadaan koma. Para dokter mengira dia mungkin akan pulih pada akhirnya, tetapi tidak ada yang benar-benar yakin. Menjelang sore hari, Jack didekati oleh Diego Salvara, kepala divisi perusahaan tersebut. Diego berbicara terus terang dan lugas, dan dia menawarkan posisi James kepada Jack. Secara teknis itu akan menjadi promosi sementara, tetapi James tidak akan kembali dalam waktu dekat. Diego berjanji kepadanya bahwa promosi itu akan dijadikan permanen setelah waktu yang cukup. Mari kita rahasiakan ini dulu, kata Diego kepadanya. Aku tahu ini mungkin tampak terburu-buru, tapi proyek Lancaster yang sedang dikerjakan James tidak bisa dihentikan. Ini terlalu penting bagi perusahaan. Aku butuh seseorang yang bertanggung jawab segera, ini tidak bisa tunggu. Terkejut, Jack menerima promosi itu. Dia meninggalkan pekerjaan dengan perasaan campur aduk, tidak yakin bagaimana perasaannya tentang apapun. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke toko elektronik dan membeli monitor baru. Dia sampai di rumah dan menyalakan komputer. Sekali lagi tulisan itu muncul di layar. Jack, aku ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepadamu. Aku bangga dengan apa yang telah kamu capai. Jack menatap layar. Jack, aku harus meminta maaf kepadamu karena belum memperkenalkan diri. Namaku Sang Peramal. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku melihat apa yang akan terjadi dan aku melihat apa yang mungkin terjadi. Itu adalah karunia yang sangat kuat yang kumiliki. Tapi kau tahu, Jack? Dengan semua kekuatanku, aku tetap tidak bisa melakukan apapun secara fisik. Aku bisa meramalkan, aku bisa melihat, dan dengan usaha yang cukup, aku bahkan bisa berkomunikasi. Tapi aku tidak punya tubuh. Itu sesuatu yang diambil dariku sejak lama sekali. Itulah mengapa aku membutuhkanmu, Jack. Aku semacam seniman manipulasi manusia. Kau akan menjadi kuas lukis dan kanvasku.
Aku ingin kau bekerja denganku, Jack. Semuanya sangat sederhana. Cukup lakukan tugas-tugas sederhana untuk aku dari waktu ke waktu. Jack menjadi semakin penasaran. Dan Jack, sebelum kau memberiku jawaban, aku ingin kau tahu beberapa hal. Pertama-tama, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Kedua, aku tidak akan pernah meminta kamu melakukan sesuatu yang jika dilihat secara terpisah, salah atau ilegal. Ya, hal-hal buruk akan terjadi, dan terkadang orang akan mati. Tapi mereka akan mati pada akhirnya, kan Jack? Dan hal buruk akan selalu diimbangi oleh hal baik yang terjadi padamu. Jack tersentak mendengar ide terakhir ini, tetapi ia menahan keinginan untuk mematikan komputer. Peramal itu benar. Semua orang akan mati pada akhirnya. Mengapa tidak membiarkan sesuatu yang baik muncul darinya? Dan bagaimana dengan tidak akan pernah berbohong kepadanya? Jika dia tahu pada saat itu bahwa Alie akan mati, dia tidak akan pernah melanjutkan bantuan awal itu. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih lanjut, dia menyadari bahwa peramal itu tidak berbohong kepadanya, tetapi hanya menyembunyikan informasi. Namun, Jack bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayai peramal itu. Lakukan bersamaku, Jack. Bersama-sama kita akan mewujudkan hal-hal luar biasa. Aku hanya memintamu untuk melakukan tugas-tugas kecil dari waktu ke waktu. Oh, tapi tugas-tugas kecil ini akan memiliki dampak besar. Konsekuensinya, itu akan menjadi indah, Jack. Dan itu akan selalu diakhiri dengan yang hadiah untukmu. Itulah keindahan seni aku, satu tugas tunggal menghasilkan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Oh, satu hal lagi Jack, aku bisa melihat kau kesulitan dengan ini. Jika aku berhenti berbicara denganmu sekarang, maka kamu mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk memutuskan bergabung dengan aku. Tapi, kau tahu Jack, kau pasti akan bergabung denganku. Benar sekali, kamu pasti akan mengatakannya. Jadi, daripada menunggu, mengapa tidak kau langsung setuju saja sekarang? Ayo kita mulai, Jack. Dan setelah semua ini selesai, kau akan berterima kasih padaku. Aku janji. Jack mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan oleh peramal itu. Awalnya perasaan pemberontakan itu perlahan memudar. Dia berhenti sejenak, dan kemudian untuk pertama kalinya, dia meletakkan jarinya di keyboard dan menjawab langsung kepada sang peramal. Apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Seiring berjalannya waktu, Jack melakukan setiap permintaan yang diajukan oleh peramal itu, dan seperti yang dijanjikan oleh peramal, Jack selalu mendapatkan imbalan atas perbuatannya. Imbalan itu sering datang dengan cara yang tak terduga dan menarik. Salah satu yang paling berkesan yang dialami Jack terjadi sekitar 2 tahun setelah pengalaman pertamanya setuju untuk membantu peramal. Jack, aku butuh kau pergi ke pusat kota besok, kata peramal itu. Masuklah ke Garmin's Liquor tepat pukul 12.37 siang. Ahman akan mengajukan pertanyaan kepada kamu. Jawaban yang harus kamu berikan kepadanya adalah 27. Seperti biasa, instruksi sang peramal sederhana dan lugas, namun tetap misterius. Keesokan harinya, sesuai permintaan, Jack memasuki toko. Di depannya, seorang pekerja konstruksi bertubuh kekar sedang duduk di konter mengisi formulir undian. Mari kita lihat, kata pekerja konstruksi itu. Hari ulang tahun aku, itu tanggal 15. Ulang tahun istri aku, itu tanggal 24. Dan usia anak-anak aku, 2, 10, dan 13 tahun. Pria itu menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling, lalu menatap Jack. Hei, sobat. Aku butuh nomor lain. Kamu punya satu untukku. Jack tersenyum, jawabnya, 27. Benarkah? Aku tadinya berpikir untuk main yang nomor 35. Tapi kau tahu? Aku suka wajahmu. Ayo main yang nomor 27. Dengan begitu,
Pria itu menyelesaikan struknya dan membayar belanjaannya serta tiket lotre. "Sampai jumpa, sobat," katanya gembira sambil menepuk bahu Jack saat ia keluar pintu. Jack berusaha untuk tidak memikirkan lebih lanjut apa yang akan terjadi pada pria ini. "Biarkan saja semuanya berjalan apa adanya, Jack. Kau tak akan pernah bisa menebak bagaimana akhirnya, jadi biarkan saja dirimu terkejut," nasihat sang peramal. Namun, mustahil untuk tidak memikirkan hal-hal ini dari waktu ke waktu. Dia tahu, mengingat cara kerja sang peramal, mustahil dia benar-benar membantu pria ini. Tapi memberinya nomor lotre yang kalah? Itu terlalu mudah bagi sang peramal. Dan dia tidak bisa membayangkan dia benar-benar memberinya nomor yang menang. Jadi begitulah Jack terkejut ketika 2 minggu kemudian dia bertemu lagi dengan pria yang sama, kali ini di toko kelontong. "Hei sobat, itu kamu kan? Aku ingat kamu. Lihatlah, aku menang." Memang, pria itu tampak sangat tampan. Mengenakan pakaian baru, jam tangan emas baru, dan senyum lebar yang konyol, pria itu berjalan langsung menghampiri Jack. "Aku tidak menyangka akan bertemu kamu lagi, tapi aku senang kamu di sini. Aku tidak akan pernah menang tanpamu. Hei, boleh aku belikan bahan makanan ini untukmu?" "Tidak, tunggu, itu belum cukup untukmu. Kamu adalah jimat keberuntunganku. Kita harus selalu memperlakukan orang dengan baik, itulah kata ibuku." Sambil merogoh sakunya, pria itu mengeluarkan buku ceknya dan segera menulis cek senilai $10.000 untuk Jack. "Ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan untuk jimat keberuntunganku." Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria itu dan merasa sedikit bingung dengan semuanya, Jack bergegas pulang ke komputernya. Setelah menyalakannya, tulisan peramal itu muncul di layar. "Baiklah Jack, bagaimana rasanya menjadi $10.000 lebih kaya?" "Rasanya menyenangkan. Tapi aku tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Kita belum pernah membantu siapapun sebelumnya. Mengapa kita melakukannya sekarang?" Jack mengajukan pertanyaan itu dengan sedikit rasa bersalah. Dia tidak pernah suka mengakui bahwa orang lain terluka oleh tindakannya, tetapi dalam kasus ini rasa ingin tahunya mengalahkan perasaan bersalah yang terpendam. "Oh Jack, kita belum membantu siapapun. Ya, dia memang bahagia sekarang, tapi dia akan kehilangan semua uangnya dalam waktu 2 tahun. Kau sudah lihat sendiri, dia cuma menghambur-hamburkan uang. Teman lama, kerabat yang hilang, semuanya akan datang meminta uang kepadanya. Dan akan ada beberapa investasi yang sangat buruk juga. Stres karena kehilangan segalanya akan menyebabkan istrinya meninggalkannya. Dia juga akan membawa anak-anaknya. Dia akan sendirian dan bangkrut, seorang pria yang hancur yang seharusnya jauh lebih baik jika dia belum pernah menang." "Kamu tidak perlu merasa buruk, Jack. Ini semua karena kebodohan dan keserakahan pria itu sendiri." Jack merasakan sedikit penyesalan, tetapi penalaran sang peramal dan fokus pada imbalannya sendiri selalu membuatnya merasa tenang pada akhirnya. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada 2 tugas yang sama. Terkadang dampak tindakannya langsung dan mudah dilihat, di lain waktu tindakannya menyebabkan reaksi berantai yang begitu kompleks sehingga dia tidak dapat mengikutinya. "Pergilah ke gedung administrator kabupaten, parkir di tempat nomor 43 pukul 4.47 sore. Demikian salah satu permintaan tersebut. Jack melakukannya, dan 2 bulan kemudian ia bertemu Donna, yang kemudian ia cintai dan akhirnya menikahinya. Ia bahkan tidak akan tahu bahwa kedua peristiwa itu saling terkait jika ia tidak bertanya kepada peramal tentang hal itu. "Jack, saat kamu memarkir mobil di tempat itu, kamu menyebabkan orang yang seharusnya parkir di sana terpaksa parkir di tempat lain, tapi dia menabrak mobil di sebelahnya. Dia hampir tidak membuat goresan, tetapi dia tetap menelepon agen asuransinya, menyebabkan agen itu pulang terlambat.
Dia ketinggalan kereta pulang, dan sambil menunggu kereta yang terlambat, dia dirampok dan ditikam. Dia tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Para perampok mengambil kartu kreditnya dan menggunakannya. Dan Jack, aku bisa terus bercerita, tetapi ada 23 orang lagi yang terlibat. Terkadang bantuan ini akan sangat rumit, tetapi anggap saja tindakanmu pada akhirnya menyebabkan Donna berada dalam situasi yang sama persis. Ini tempat yang tepat bagimu untuk bertemu dengannya. Hubungan Jack dengan peramal itu berkembang. Meskipun sebagian besar tetap misterius, peramal itu mengungkapkan cukup banyak informasi dari waktu ke waktu sehingga Jack bisa mendapatkan gambaran umum. Pemahaman tentang sejarah sang peramal. Dari sejarah berdasarkan referensi, Jack tahu bahwa peramal itu berusia ribuan tahun. Saat masih hidup, peramal adalah seorang peramal dan seniman yang kuat, yang meramalkan kejadian masa depan melalui lukisan. Seorang raja yang bodoh, yang salah menafsirkan ramalan peramal dan akibatnya kalah dalam pertempuran, memerintahkan peramal itu untuk dieksekusi. Tanpa terbebani oleh indera fisik dan berada dalam kehampaan yang sunyi, kemampuan sang peramal berkembang secara eksponensial. Akhirnya belajar untuk berkomunikasi dengan yang hidup, sang peramal mulai menjangkau mereka yang mau merespons, termasuk Jack. Dan tentu saja, sang peramal mengetahui segala sesuatu tentang Jack. Secara keseluruhan, itu adalah persahabatan yang sedekat mungkin yang bisa dimiliki seseorang dengan orang yang sudah meninggal. Dan Jack juga berterima kasih kepada peramal itu. Dia memiliki pekerjaan yang bagus, rumah yang bagus, istri yang cantik, dan orang-orang menghormatinya. Dia bahagia, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya sebelum peramal itu menghubunginya. 12 tahun telah berlalu, 12 tahun yang baik bagi Jack. Tugas demi tugas diselesaikan, biasanya sekitar 1 setiap bulan. Jack duduk di ruang kantor rumah pedesaannya yang besar, dihubungi kembali oleh peramal itu. "Hai Jack, aku ingin meminta bantuanmu. Ini yang paling mudah, kamu bahkan tidak perlu bangun. Telepon Riagos Pizza tepat 2 menit, biarkan telepon berdering 3 kali, lalu kamu bisa menutupnya." Jack tersenyum, ramah dan santai. Dia tidak lagi bertanya-tanya tentang hal itu. Bagaimana tugas-tugas ini akan berjalan? Dia mempercayai peramal itu dan hanya melakukan apa yang diperintahkan. Jack melakukan panggilan, tepat 2 menit kemudian. Keheningan rumah itu terpecah 30 menit kemudian oleh bunyi bel pintu. Aneh, pikir Jack. Baik dia maupun Donna tidak mengharapkan siapapun. Jack mengintip melalui lubang dan melihat seorang pengantar pizza. Logo di topinya bertuliskan Riagos Pizza. Jack membuka pintu. "Ini pizzamu," kata si pengantar sambil menyerahkan pizza itu ke tangan Jack. "Tapi aku tidak memesan ini," bantah Jack. "Dengar, aku tidak peduli kau yang memesannya atau tidak. Pak Riago menyuruhku mengantarkannya ke sini, jadi itulah yang kulakukan," bantah si pengantar pizza sambil terlihat semakin kesal dan meludah ke semak-semak. Jack menatap anak laki-laki di depannya. Ia tampak berusia sekitar 17 tahun, tetapi hal yang paling mencolok tentang dia bertubuh besar. Mungkin sekitar 6,5 kaki. Tinggi dan sangat berotot. "Sudah dibayar pakai kartu kredit, ambil saja, karena aku tidak akan mengantarkannya kembali." Bocah itu mengulurkan tangannya untuk meminta tip. Aku tidak punya uang tunai." Jack mengatakan yang sebenarnya. "Terserah," jawabnya dengan nada jijik. Bocah itu menatap melewati Jack ke dalam rumah, lalu berbalik dan berjalan perlahan ke mobilnya yang menunggu, sambil sesekali menoleh ke belakang. Jack menutup pintu dan membawa pizza itu ke ruang tamu, di mana Donna sedang menonton TV. Setelah menjelaskan apa yang telah terjadi, dia meminta izin untuk pergi ke kantornya dan berjanji akan segera kembali. Donna membuka pizza dan mengambil sepotong. "Kembalilah segera sayang, pizza ini punya semua topping favoritmu."
Donna terkekeh saat ia mengambil gigitan. Sesampainya di komputernya, kata-kata sang peramal muncul di layar. Bingung, Jack? Jangan bingung. Tetanggamu di ujung jalan yang memesan pizza. Tuan Riago memberitahu anak itu alamat yang benar, tapi telepon yang berdering membuatnya sulit terdengar jelas. Tapi, tetap beri pujian pada anak itu, setidaknya dia mendapatkan jalan yang benar. Jadi hadiahnya pizza? Ketik Jack agak bingung. Ya Jack, hadiahmu adalah pizza, dan juga kesempatan untuk menghabiskan sedikit waktu dengan istrimu. Pergilah ke sana, bagikan pizza, nikmati. Setelah selesai, bercintalah dengan Donna. Itu bukan salah satu tugasmu, itu hanya saran yang menurutku sebaiknya kamu ikuti. Oh, ngomong-ngomong, tetanggamu yang memesan pizza sedang berdebat sekarang, gara-gara fakta konyol itu. Pizzanya tidak kunjung datang. Beberapa hal yang diperdebatkan orang benar-benar membuatku takjub. Pertengkaran mereka akan segera berakhir. Suasananya sangat panas, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ayo, selamat menikmati malammu. Jack mengikuti nasihat peramal, berpelukan dengan Donna sambil menikmati makan malam mereka, lalu bercinta dengannya di ranjang besar mereka, sofa ruang tamu yang nyaman. Donna tertidur di sofa tak lama setelah pukul 11 malam. Jack berbaring di sana terjaga, bantuan terbaru ini rasanya aneh. Dengan hati-hati menarik lengannya dari Donna, Jack meninggalkan ruang tamu dan menuju ke atas. Duduk di depan komputer, Jack mengetik, "Apakah kau di sana?" "Ya Jack, aku sebenarnya selalu di sini. Aku sudah menunggu kamu kembali." Si pengantar pizza itu. Dia cukup unik ya? Jack menatap layar dengan bingung. Peramal itu melanjutkan, dia karyawan yang mengerikan. Dia baru dipekerjakan 3 hari yang lalu, dan Tuan Riago sudah ingin memecatnya. Tetapi secara fisik, dia kuat, cepat, dan sangat teliti. Misalnya, dia memperhatikan bahwa kamu tidak mengunci pintu depan setelah dia mengantarkan pizza kamu. Apa? Kata Jack lantang sambil mulai berdiri. Duduklah Jack. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting, dan mengunci pintu sekarang tidak akan mengubah situasimu. Jack perlahan kembali duduk di depan komputer, sambil sesekali menoleh ke belakang. Jack, kau tahu, memang benar aku tidak pernah berbohong padamu. Semua yang pernah kukatakan padamu 100% jujur. Tapi ya, aku memang menyembunyikan beberapa fakta. Begini, aku bilang setiap tugas menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi pada orang lain dan sesuatu yang baik terjadi padamu, tapi ada hal ketiga. Ada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh setiap tugas. Ingat Alie? Tentu saja kau ingat. Yang mungkin tidak kau ingat tentang dia adalah dia membantu membiayai kuliah kakaknya. Ketika dia meninggal, kakaknya harus putus kuliah. Dia seharusnya menjadi psikolog hebat, tapi sekarang dia bekerja di pabrik. Itu sangat disayangkan untuk si pengantar pizza kita. Dia bisa saja mendapatkan terapis yang baik beberapa tahun yang lalu, tapi terapis yang baik itu tidak pernah ada untuknya, malah dia mendapatkan seorang dukun. Dan ingat pemenang lotre kita? Ya, kamu ingat. Dia tetangga tukang pengantar pizza kita, setelah dia kehilangan semua uangnya tentu saja. Dia memukuli anak itu hingga babak belur, gara-gara anak itu melompat ke jalan di depan mobilnya. Kenangan yang cukup traumatis bagi anak muda kita. Dan ibunya tidak peduli dengan anak itu. Dia tidak peduli dengan kejadian itu, sama sekali tidak melindungi anak laki-laki itu. Ibunya tidak bisa, tidak setelah menggunakan semua obat yang diberikan kepadanya oleh pacarnya, yang kebetulan adalah salah satu perampok yang merampok agen asuransi itu. Dia membeli narkoba dengan uang hasil perampokan itu. Apakah kamu sekarang mengerti cakupan karya seniku? Jack duduk, menatap monitor dengan tajam. Dia ingin bangun untuk memeriksa keadaan Donna,
tetapi dia terlalu takut untuk bergerak. Peramal itu melanjutkan, "Jack, kau telah menyelesaikan lebih dari 100 tugas untukku, dan setiap tugas memiliki tujuan utama untuk menghancurkan anak laki-laki ini secara psikologis, mengubahnya menjadi monster, dan untuk membawanya ke sini malam ini. Tidakkah kau lihat, Jack? Ini melibatkan puluhan ribu orang dan miliaran kemungkinan. Jika kamu gagal menyelesaikan salah satu tugas pun, seluruh rangkaian akan runtuh. Ini adalah direncanakan oleh aku dan dijalankan oleh kamu. Bersama-sama kita telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sebuah mahakarya. Manipulasi manusia. Mahakarya kita. Dan semuanya dimulai dan berakhir denganmu. 2 titik waktu yang sempurna. Malam ini, salah alamat, tanpa memberi tip, anak malang ini akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia ada di lantai bawah sekarang. Dia sedang menggorok leher Donna, tepat pada saat ini. Jack bisa mendengar jeritan pendek dan teredam yang berasal dari ruang tamu, diikuti oleh suara gemericik. "Tidak!" teriak Jack sambil berdiri dan mulai berlari ke bawah. "Jack, berhenti!" Suara itu mengejutkan Jack. Suara itu berasal dari dalam kepalanya. Untuk pertama kalinya, peramal itu berbicara langsung kepadanya. Itu suara yang menyenangkan, suara perempuan. "Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, Donna sudah pergi. Dan laki-laki itu akan segera datang menghampirimu. Dan kau tidak bisa menghentikannya." "Tapi kenapa?" seru Jack sambil air mata menggenang di matanya. "Ini bukan mahakarya seni jika tidak dimulai dan diakhiri denganmu, Jack." Suaranya menenangkan. "Aku ingin kau menghargai kenyataan bahwa aku berbicara langsung padamu. Ini membutuhkan seluruh energiku dan akibatnya, aku harus beristirahat selama beberapa tahun sebelum aku dapat menghubungi siapapun lagi. Itu menunjukkan betapa istimewanya kamu bagi aku. Tolong jangan merasa buruk tentang hal ini, Jack. Aku ingin kau meluangkan waktu sejenak dan menikmati pencapaian kita, sama besarnya dengan yang aku lakukan." Suara itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Tahukah kau, Jack? Jika aku tidak pernah menghubungi kamu, kamu akan hidup selama 85 tahun. 85 tahun yang membosankan, tanpa makna dan penuh kepahitan. Dan ketika kau meninggal, tak seorang pun akan hadir di pemakamanmu. Aku memberimu 12 tahun yang hebat dan bermakna. Kau bahagia, dan bersama-sama kita melakukan sesuatu yang indah, sesuatu yang unik." Jack berhenti sejenak dan merenungkan 12 tahun hidupnya. Kebahagiaan dan air mata kesedihannya bercampur dengan air mata kegembiraan. Dia menoleh dan melihat ke arah komputer, sementara di belakangnya, sosok besar dan mengerikan dari kurir pengantar pizza yang gila itu muncul di ambang pintu, dengan pisau berlumuran darah di tangan kirinya. Di layar, muncul kata-kata terakhir dari sang peramal, "Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku, Jack?" Jack menyeka air matanya dan menyerap semua yang dikatakan peramal itu. Saat pria besar mulai melangkah mendekat ke arahnya, Jack mengucapkan kata-kata terakhirnya tanpa suara. "Terima kasih."